Saudara, kembali lagi di BMX, baca markah di X. Wah, riding through X bookmark. Nah, membuka 2024 dengan BMX saja, biar tidak berat-berat. Ya, ya biasanya ada yang berpandangan bahwa konten kreator yang buat video reaksi atau konten reaksi itu, ya, itu minim effort. Ya, tapi menurut beta tergantung konten kreatornya. Kalau dia kreatif, ya mungkin minim effort. Kalau beta sama saja tuh, harus baca dan seterusnya. Oke, saudara. Tapi ya BMX menurut beta lebih ringan lah daripada episode reguler beta yang monolog. Itu agak butuh uliknya agak dalam. Ya, kalau BMX lebih di permukaan lah, seperti itu. Nah, di awal 2024 isu apa yang lagi rame? Tentang perselingkuhan. Ya, entah kenapa di akhir Desember kemudian di awal Januari itu banyak yang bahas soal selingkuh. Ya, selingkuh yang di sini yang dimaksud adalah perselingkuhan dalam hubungan lawan jenis, ya saudara. Seperti pacaran atau pernikahan, bukan perselingkuhan politik. Ya, sebenarnya kalau kita mau bilang, karena ada juga yang kemudian di Instagram tuh bilang profesi yang paling banyak kemungkinan selingkuhnya. Setelah beta baca datanya, ternyata di Inggris sana penelitiannya dilaksanakan di Inggris, dibawa ke Indonesia. Ya, perselingkuhan itu bisa terjadi di mana-mana saja, ya. Tergantung kalau ada niat, pasti bisa terjadi itu. Tidak harus kerja ini, kerja itu, profesi apa itu bisa terjadi di mana saja, saudara. Nah, kebetulan sedang membahas soal perselingkuhan. Beta kemudian mau membahas banyak soal hubungan-hubungan. Jadi ada beberapa markah, ya, di X yang beta sudah simpan dan menarik. Yang pertama itu tweet dari @humansnocontext, ya. Dia kasih pertanyaan, what's one thing that destroys a relationship? Ya, apa sih satu hal yang bisa menghancurkan hubungan? Saudara, tweet ini yang komen tuh sekitar beta lihat tuh 1.100 orang ya, yang komen begitu. Tapi tidak semuanya kan menyebutkan alasan kenapa hubungan bisa hancur, ya. Maksud beta ada juga yang komen iklan atau komennya tidak sesuai dengan konteks pertanyaan, seperti itu, ya saudara. Nah, kemudian beta coba rangkum sekitar ada 12 alasan, saudara, di komen-komen itu yang menyatakan kenapa sih hubungan bisa hancur, ya. Beta sebutkan, saudara, ya. Yang pertama itu tidak saling menghormati atau disrespect. Yang kedua komunikasi, ketiga pengertian, keempat ego, kelima selingkuh. Berikutnya berbohong, sosial media itu juga bisa menjadi alasan hubungan hancur ternyata, uang, ketidakdewasaan atau immaturity, cemburu, jarak atau distance, dan yang ke-12 adalah pertengkaran atau arguing. Jadi 12 alasan lah kenapa hubungan itu bisa hancur. Nah, beta kemudian lihat 5 teratas saja, saudara, secara presentasi, ya. Yang paling banyak di komen itu dari 1.100 komentar itu. Di urutan kelima, saudara, alasan kenapa hubungan itu bisa hancur adalah sebanyak 7,50% menyebutnya adalah ego. Ego nih, ada teman kami nama Ego sih. Ya, ego bisa kita artikan sebagai mau menang sendiri atau tidak mau mengalah, ya. Jadi pokoknya harus ikut saya punya mau lah. Jadi otoriter begitu, ya. Otoriter, bukan pemerintah otoriter, ya. Pasangan yang otoriter. Pokoknya harus ikut saya punya mau lah. Ya, yang berikutnya sebanyak 9,67% menyebutkan tidak saling menghormati atau disrespect sebagai alasan kenapa hubungan hancur. Tapi kalau beta bisa menerjemahkan
bentuk-bentuk disrespect atau tidak menghormati itu sebenarnya banyak, saudara. Ketika lu berbohong, ketika lu selingkuh, itu pun bentuk disrespect, ya, bentuk tidak menghargai pasangan. Ya, jadi artinya luas sekali. Yang berikutnya, sebanyak 20,43% di posisi ketiga menyebutkan berbohong itu adalah alasan kenapa hubungan hancur. Ya, sebagai laki-laki, kenapa sih lu berbohong kepada pasangan lu? Biasanya lu berbohong ketika, ini versi laki-laki ya, saudara. Ketika pasangan lu terlalu mengekang lu, terlalu atur lu tuh kah? Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Yaitu biasanya laki-laki akan cenderung berbohong kalau ceweknya terlalu atur. Jadi bagi bapak ibu-ibu yang dengar podcast ini, episode ini, tolong jangan terlalu mengatur lah. Lu punya pacar, biar saja selama dia tidak berbuat sesuatu yang melanggar undang-undang dasar. Pikir biar saja lah, ya, selama dia tidak tidak berbuat kriminal, ya aman-aman saja menurut beta. Ya, tapi kan pasangan yang baik bisa mengarahkan lah pasangannya menuju ke arah yang lebih baik. Berbohong itu kurang bagus juga menurut beta. Tapi jangan juga mengekang pasangan, saudara. Di urutan kedua, alasan kenapa hubungan bisa hancur adalah sebanyak 22,58% menyebutkan komunikasi. Ya, komunikasi yang buruk, saudara, ya. Makanya beberapa tahun yang lalu, ya, ada istilah ghosting. Wah, ini ghosting ini menjadi viral istilahnya. Beta sebagai orang yang bahasa Inggrisnya lumayan lemah, ya, mengejar tes TOEFL kemana-mana, alias skornya di bawah 100 mungkin, ya. Ghosting itu apa sih? Ya. Kalau diartikan secara harafiah, ghost itu kan artinya setan, ya. Terus ditambah akhiran ing, sehingga artinya kesetanan tuh. Ghosting, kesetanan. Jadi ghosting itu sebenarnya kerasukan, saudara. Kerasukan sehingga dia menghilang, tidak kasih kabar, komunikasi hancur dan seterusnya. Ya, oke. Tapi sekarang kan, bet pikir dengan media sosial yang sudah sangat masif, orang bisa ghosting kan? Kan kita bisa track tuh dari IG, dari medsosnya tuh, gampang sekali tuh. Ya, dan alasan teratas, saudara, kenapa hubungan bisa hancur, di peringkat pertama sebanyak 24,73% menyebutkan selingkuh, dishonest. Ya, ini yang lagi banyak diperbincangkan di negara api ini. Kenapa orang selingkuh? Ya, ini kan pertanyaan-pertanyaan standar. Kenapa? Ya. Mungkin beta bisa pinjam kalimatnya Bang Napi, dulu anak 90-an yang nonton program kriminal tuh siang-siang tuh, ada Bang Napi. Bang Napi bilang kalimat yang khas sekali itu. Selingkuh terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan, makanya lu harus waspada. Jadi kalau ada kesempatan tuh pasti. Beta tidak mau membahas mengapa orang selingkuh, tapi menurut beta kalau ada kesempatan biasanya orang akan fight. Tapi menurut beta, selingkuh itu yang tadi beta sudah sebut, saudara, ya, bentuk disrespect terhadap pasangan, bentuk tidak menghormati pasangan, ya. Sehingga kalau lu sudah bosan dengan pasangan lu, ya, dan berniat untuk mencari yang lain, ya bilang saja tuh supaya putus baik-baik, jangan selingkuh, ya. Menghormati pasangan merupakan sesuatu yang wajib dalam menjalin hubungan, saudara. Lagi pula tidak ada pasangan yang sempurna toh. Ya, sambil jalan sambil menyempurnakan pasangan lu. Dan lu sendiri jangan lu anggap lu paling sempurna. Ya, jangan anggap diri paling inti dalam pacaran, saudara. Harus saling menghormati dan menghargai, itu kan luar biasa tuh kalau sudah sampai titik itu tuh. Mending kalau memang merasa berat dari awal, saudara, ya jangan menjalin hubungan yang eksklusif tuh, saudara. Daripada nanti ada yang sakit karena tersakiti, ya. Salah satu indikator keharmonisan
keharmonisan dan kecocokan pasangan bisa kita lihat dari lamanya pacaran, Mas Saudara. Nah, meskipun menjadi kontroversi ya, ada yang bilang bahwa lamanya pacaran tuh tidak menjamin setia, tidak menjamin hubungannya langgeng atau baik-baik saja. Tapi menurut beta ketika semakin lama menjalin hubungan itu, atau dalam hal ini pacaran, itu berarti mereka berdua tuh kayak memberi diri di proses tuh kah, ya, memberi diri di proses dan cenderung untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan sebelum ke tahap yang mungkin lebih serius, ya. Saudara, itu beberapa hal yang dari tweet yang pertama, ya, kenapa orang hubungan bisa hancur. Dan bicara soal ini lamanya pacaran, beta langsung ke tweet kedua saja, Saudara. Nah, ini juga kemarin banyak yang bahas juga dari @receh tapi sayang. Oh, ini akun kocak juga nih. Pasangan 13 tahun pacaran belum memutuskan untuk nikah. Netizen, kok bisa nggak bosan? Ada satu pasangan begitu, mereka kayak buat status atau postingan begitu bahwa mereka sudah 13 tahun pacaran. Sebelum mengulik lama waktu pacaran ini, sebenarnya pacaran itu apa sih, Saudara? Kita luruskan dulu pengertiannya, karena pasti setiap orang atau setiap pasangan punya definisinya masing-masing. Secara umum, pacaran adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk menggambarkan hubungan asmara atau romantika antara dua orang. Ya. Pacaran biasanya merujuk pada tahap di mana dua individu terlibat dalam hubungan kencan atau romantika secara eksklusif satu sama lain. Makanya ada yang bilang hubungan eksklusif, ada yang bilang HTS, hubungan tanpa sembayang, bukan hubungan tanpa status, ya, dan seterusnya, ya. Makanya kalau tidak mau eksklusif, ya HTS saja, hubungan tanpa status. Ya, bisa juga toh. Hubungan pacaran dapat melibatkan berbagai tingkatan keterlibatan, mulai dari kencan, ringan, hingga hubungan yang lebih serius. Ya. Dan pertanyaannya, apakah lama pacaran punya makna, Saudara? Ya, itu kembali pada pertanyaan awal tadi. Menurut beta, iya. Pasangan ini kan 13 tahun pacaran, Saudara. Ya, kalau presiden sudah masuk periode ketiga tuh, ya, lagi 2 tahun pemilu lagi. Oke. Pertanyaan yang paling standar, kok bisa ya 13 tahun pacaran? Apa tidak bosan? Ya, netizen banyak tanya begitu di tweet ini. Di sini beta mau berteori, ya. Ini namanya juga berteori. Lu boleh setuju, boleh tidak, tapi ini kan beta menyampaikan pendapat. Ya. Beta punya 2 istilah, Saudara, yaitu asmara dan cinta. Jadi asmara ini merujuk pada hal-hal yang terkait dengan hubungan romantis, percintaan, dan romantika. Istilah asmara sering digunakan untuk menggambarkan hubungan cinta antar dua individu, khususnya dalam konteks percintaan. Asmara berkembang di awal-awal pacaran. Jadi kalau baru 1, 2, 3 bulan itu masih asmara tuh menurut beta, Saudara, ya. Karena itu biasanya di tahap ini bucin itu biasa. Bucin, budak cinta. Sekarang kalau kita sebut singkatan harus dengan kepanjangannya, Saudara, ya. Jangan sampai nanti ini ada yang tidak mengerti, nanti anggap dia tidak paham apa-apa. Bucin, budak cinta. Jadi kalau di tahap-tahap asmara ini, ketika lu awal-awal pacaran itu lu masih di tahap asmara, ya, itu biasanya bucin tuh. Ya. Karena apa? Kenapa lu bucin? Lu berusaha untuk membuat pasangan lu nyaman. Iya toh. Siapa sih yang tidak mau buat pasangannya nyaman? Ya. Biasanya di tahap ini mulai ada konflik
entah kecil atau besar. Lu diuji di tahap ini antara saling menerima dan lanjut, atau sulit menerima dan putus, udahan. Wah. Nah, itu tahap-tahap awal, jadi masih asmara. Berikutnya, setelah ini lu masuk pada level berikutnya adalah tahap cinta, ya. Istilah cinta melibatkan spektrum yang lebih luas. Lu mulai saling menerima. Tapi di tahap ini penyakitnya tuh banyak, bos saudara. Salah duanya itu selingkuh tadi dan bosan. Ya, dan di sini mungkin si pasangan lu mungkin mulai menunjukkan beberapa karakter aslinya. Ketika lu dan pasangan bisa atasi dua penyakit itu, yang tadi beta bilang selingkuh dan bosan, maka kalian akan ke tahap yang selanjutnya. Ini tahap, jadi tadi asmara, kemudian ke cinta, dan menurut beta tahap tertingginya itu kasih, ya. Kasih. Ini level tertinggi dalam hubungan menurut beta, saudara. Lu dan pasangan sudah saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya. Koneksi kalian juga sudah another level tuh, level yang berbeda. Hanya dengan gerakan tubuh saja sudah saling mengerti. Lu lihat, lu punya misalkan beta, lihat beta pasangan hanya main alis saja sudah mengerti itu, oh maksud apa nih. Karena sudah saking terkoneknya gitu. Ya, kondisi kalian juga luar biasa, ya. Nah, di tahap ini kalian akan mulai berbincang tentang pernikahan, ya. Tapi karena sudah dewasa dalam hubungan, kalian cenderung tidak terburu-buru karena pengen persiapan yang matang, ya. Ini sama seperti yang beta lihat di tweet ini, bos saudara. Karena mungkin postingan mereka viral, jadi mereka berdua buat kayak video klarifikasi begitu, si pasangan ini, bahwa bukan mereka belum mau nikah, tapi masih banyak hal yang mau mereka persiapkan dulu, ya. Tidak mau tergesa-gesa begitu, ya. Biasanya orang yang sudah dewasa dalam hubungan tuh cenderung begitu, ya, tidak mau terburu-buru. Saudara, jadi tahap yang beta pun teori tadi, lu boleh setuju boleh tidak, itu menurut beta ya asmara berkembang jadi cinta, cinta berkembang jadi kasih, ya. Masing-masing pasangan punya rentang waktu yang berbeda-beda, saudara, dari asmara sampai kasih tadi. Ada yang dalam hubungan hitungan bulan misalkan, sampai yang mungkin kayak pasangan ini sudah bertahun-tahun, ya. Sama seperti apa ya, anak kecil yang kemudian akan bertumbuh berkembang terus, ya. Saudara, beta perlu disclaimer, ya. Kenapa beta punya teori seperti itu? Karena beta pun sudah pacaran hampir 13 tahun. Oke, saudara, kita lihat komen-komen dulu, ya, biar ini kita tahu, oh, apa sih komentar orang kalau pasangan sudah 13 tahun pacaran. Kan ini mungkin kena di beta juga. Ya, ada yang komen, jelas belum bosan lah, cuma pacaran doang, kan belum punya anak, belum mikirin uang bulanan keluarga, belum mikirin listrik, tabung gas, popok, biaya rumah, biaya pendidikan anak, dan lain-lain. Oke. Jadi menurut yang komen ini, ya belum pacaran lah, kan belum bosan. Jadi bosan itu muncul ketika lu sudah menikah. Bisa tahu, beta belum pernah menikah juga sih, beta tidak tahu. Tapi menurut beta, ya kadang juga beta cerita dengan senior-senior yang sudah nikah, mereka bilang ya dunia pernikahan itu berat. Mereka hanya bilang berat. Ada satu om dulu hanya bilang berat. Tapi menurut beta, ini menurut beta ya, ketika masih sendiri mungkin beban semua itu lu tanggung sendiri, saudara, ya. Tapi ketika sudah menikah kan lu punya satu orang lagi, ya, untuk menanggung beban itu sama-sama. Jadi harusnya lebih ringan, harusnya, saudara, harusnya lebih ringan. Karena yang dulunya satu orang sekarang jadi 2 orang, jadi punya 2 bahu tuh yang bisa menanggung beban-beban itu, ya. Nah, terkadang orang menilai sesuatu tuh fokus pada materi, ya. Materi itu hal kesekian lah. Yang pertama tuh kan lu punya seseorang yang bisa mendengar lu pun, ya itu luar biasa sih. Oke, saudara,
Komen yang kedua, aduh pacarannya lama amat, presiden 2 periode kalah. Iya sih, kan ada wacana 3 periode. Ya lanjut, wacana itu sudah selesai ya. Buset, itu pacaran apa ambil KPR? Ya, beta juga sering, jadi kalau beta sudah pacaran juga hampir 13 tahun, ada juga yang bilang, wah ini kredit rumah sudah dapat nih, kredit mobil sudah lunas nih. Kan orang tuh kan identik dengan membanding-bandingkan. Padahal kan masa hubungan pacaran dibandingkan dengan KPR, hubungan pacaran dibandingkan dengan kredit mobil kan tidak apple to apple begitu kah? Ya, kalau ada yang membandingkan keadaan lu dengan keadaan lain yang tidak relate, ya dengar sajalah, tidak usah terlalu ditanggapi. Yang berikut ada yang komen, dosanya gede banget ya. Pacaran 13 tahun kok dosanya gede? Oh mungkin sudah saking lama jadi tidak mau dihalalkan saja nih gitu ya. Tapi menurut beta kedewasaan pacaran tuh kalau lu dapat orang yang tepat ya. Ini menurut beta sih, boleh setuju tidak. Menurut beta lu kalau dapat orang tepat, hal-hal duniawi seperti itu tuh hanya pelengkap saja, bukan satu hal yang terlalu penting juga ya. Itu beta komennya begitu saja. Komentar berikut, minta tutornya dong kak. Bagaimana sampai pacaran seperti 13 tahun? Tutornya ya lu bisa lihat beta punya teori tadi, menit sebelumnya lu bisa ulang saja. Saudara, jadi buat lu yang mungkin saat ini sedang menjalin hubungan ya, sedang berusaha untuk mendewasakan hubungan lu atau mencari orang yang lebih tepat ya, terkadang ini beta sering ngomong juga di teman-teman, kita pasang kriteria yang sangat kaku tuh kah ya, kriteria yang sangat kaku, sehingga kalau si cowok atau cewek yang lu cari misalnya tidak sesuai dengan kriterianya lu yang lu sudah bangun, lu tidak mau tuh menjalin hubungan. Menurut beta ya setiap orang berhak lah ya, berhak punya kriteria ya. Tapi menurut beta kriteria itu jangan kaku saudara. Mungkin bisa kita sebutkan kriteria utama saja ya. Misalkan kriteria utamanya yang pertama, orang itu hidup ya, pastilah hidup ya. Hidup artinya jantungnya masih berdetak, itu kriteria pertama dalam mencari pasangan. Yang kedua normal ya. Normal penting tuh saudara. Sekarang banyak yang tidak normal nih. Normal dalam arti suka lawan jenis ya, suka lawan jenis. Yang berikutnya mungkin kriteria berikut yang lebih spesifik, misalkan seagama misalkan ya. Karena ada orang tua yang bilang ya, senior bilang bahwa menikah itu menyatukan bukan kalian berdua saja, tapi menyatukan keluarga juga. Jadi sebaiknya lu cari yang seagama begitu. Terserah lu lah. Mau yang tidak seagama pun ya, intinya ada kesepakatan di keluarga ya, terserah lu lah. Yang berikut mungkin kriteria-kriteria lain yang spesifik yang lu sudah bangun sendiri. Jangan terlalu kaku dengan kriteria, misalkan dia harus tingginya 1 sekian ya, 170-an atau apa. Takutnya lu terlalu kaku dengan kriteria lu umur sudah jauh, lu tidak dapat ya. Mau cari yang bagaimana ya. Makanya kita bilang ada, tentukan lu kriteria yang utama, bukan yang baku, yang utama. Ya, yang lain tuh tambahan lah, ya, tambahan. Ya kalau mungkin ada yang tanya, terus, lu nih kan sudah pacaran hampir 13 tahun, terus kriteria yang lu punya itu apa? Beta dulu tuh hanya punya satu kriteria saja saudara. Apa itu? Intinya dia menghormati beta. That's it. Yang lain apa? Nanti kita belajar
eh, sepanjang menjalin hubungan, dan 13 tahun. Ya, itu saudara ya. Jadi semangatlah lu buat lu yang sedang menjalin hubungan. Semoga bisa mencapai tahap yang lebih serius. Hidup sendiri juga tidak enak. Cheers saudara, cheers. Terima kasih.